Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada pada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali di hari yang baru, di hari yang diberkati oleh Tuhan Allah kita di Minggu tanggal 26 September 2021. Biarlah kasih setia Tuhan Allah selalu menyertai kita dan memberkati kita, dan yang sakit diberikan kesembuhan. Tidak terasa kita akan mengakhiri minggu di bulan September, karena minggu depan kita sudah masuk di bulan Oktober. Biarlah kasih setia Tuhan Allah selalu menyertai kita untuk satu tahun ini, 2021 pada saat ini. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, baiklah kita berdoa agar diberikan Roh Kudus untuk lebih terberkati oleh firman-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya melera hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dari Filemon pasal 1, dimulai dari ayat 8 sampai 17. Akan tetapi saya bacakan ayat 16. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hidup sebagai keluarga Kristen. Ini nas kita pada saat ini ada tiga tokoh, yaitu Paulus, Filemon, dan Onesimus. Hidup sebagai kekasih dalam Kristus, hidup sebagai keluarga Kristen dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita di dunia ini, kita harus akui bahwa materi, kekayaan, kesenangan-kesenangan hidup sangat berharga dan kita butuhkan. Akan tetapi, jangan sampai semuanya tersebut membuat ataupun menjadi pengukur dan pembatas di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita terhadap saudara-saudara kita. Onesimus mungkin sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal dan merugikan Filemon. Akan tetapi di sini Paulus meminta kepada Filemon agar dapat menerima kembali Onesimus, memaafkan Onesimus, dan tidak lagi melihat dia sebagai hamba, akan tetapi sebagai saudara, akan tetapi sebagai keluarga dalam Kristus Yesus. Inilah yang ingin kita perdengarkan, kita perlihatkan kepada orang-orang Kristen yang lain, terlebih dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, pekerjaan kita, apapun itu yang diberikan Tuhan Allah kepada kita, agar dapat hidup sebagai keluarga Kristen. Ada 5 poin yang ingin disampaikan melalui nas kita pada saat ini. Poin yang pertama yaitu ada kasih. Mengasihi sesama manusia adalah merupakan wujud nyata kasih kita kepada Tuhan Allah. Mengasihi sesama itu wajar. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu adalah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi mengasihi orang yang sudah membuat kita marah, akan tetapi mengasihi orang yang sudah membuat kita rugi, mungkin ini adalah hal yang sangat luar biasa. Inilah yang ingin ditunjukkan melalui nas kita pada saat ini. Keluarbiasaan sebagai orang Kristen, bukan sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, yaitu mengasihi sesama yang mengasihi kita, mengasihi orang yang mengasihi kita, akan tetapi dapat mengasihi orang yang membuat kita mungkin merasa rugi ataupun mengecewakan kita. Inilah yang diinginkan oleh Paulus kepada Filemon, ya, melalui nas kita pada saat ini, agar Filemon dapat mengasihi Onesimus, memaafkan Onesimus, dan melihatnya sebagai keluarga, tidak lagi sebagai hamba yang sudah merugikan Filemon. Bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah masih ada kasih sampai saat ini dalam kehidupan kita? Poin yang kedua yaitu adanya kerendahan hati. Paulus adalah merupakan hamba Tuhan, akan tetapi dia meminta kepada Filemon tidak terlebih dahulu menunjukkan, aku sebagai hamba Tuhan, engkau harus mendengarkan aku. Aku adalah merupakan seniormu dalam nama Tuhan.
engkau harus mendengarkan aku. Akan tetapi dia menunjukkan terlebih dahulu kerendahan hati kepada Filemon. Bahkan dia membujuk Filemon. Bahkan dia menunjukkan kepada Filemon bagaimana seharusnya sebagai seorang hamba, yaitu kerendahan hati, agar dapat menerima Onesimus. Karena Paulus percaya dengan kerendahan hati akan membuahkan respon yang baik. Benar sekali Bapak Ibu. Dengan kerendahan hati akan membuahkan respon yang baik. Akan tetapi tinggi hati akan menjatuhkan seseorang tersebut. Dari sini poin kedua ini, kita mendapatkan teladan yang sangat luar biasa, menjadi orang Kristen yang rendah hati. Bagaimana kita? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang rendah hati? Menjadi orang Kristen yang diteladani oleh orang-orang lain dalam kehidupan kita? Poin yang kedua. Poin yang ketiga, yaitu adanya pengampunan. Mau mengampuni. Setiap manusia tiada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Allah semata. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus semata. Ya, kita sebagai manusia, nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Tentunya di antara kita sekalian sering sekali melakukan kesalahan, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan di hadapan Tuhan, karena kita adalah merupakan orang yang berdosa. Saudara-saudari, inilah yang ingin ditunjukkan melalui nas kita pada saat ini. Untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan. Paulus meminta Filemon agar tidak lagi mengingat-ingat kesalahan Onesimus. Sudahlah, terimalah dia sebagai saudara, sebagai keluarga. Jangan lagi ingat-ingat kesalahannya yang telah dia lakukan, karena dia sudah berubah dan melakukan yang baik. Tidak lagi manusia lama, dia sudah menjadi manusia baru. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah halnya kita sebagai orang Kristen harus mau saling mengampuni dan memaafkan. Demikian halnya karena kita juga akan menginginkan demikian dari saudara kita untuk dimaafkan jika kita melakukan kesalahan. Poin yang keempat, yaitu menghargai dan menerima. Ini yang paling sulit dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Menghargai saudara kita dan bahkan menerima. Paulus ingin mengingatkan Filemon agar mau menerima Onesimus. Bagaimana kita? Apakah sudah hilang untuk saling menghargai dan menerima tersebut? Yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Yang muda menerima kekurangan yang sudah tua. Mungkin mereka tidak lagi seperti si energik orang muda. Dan orang tua juga mau menerima apa yang dilakukan oleh orang muda. Saling menghargai dan menerima. Disitulah indahnya, seninya sebagai orang Kristen. Berbeda-beda akan tetapi tetap Tuhan Yesus yang menjadi tujuan utama kita. Menghargai dan menerima dalam kasih. Poin yang terakhir yaitu poin 5, mau memperbaiki diri. Tentunya kita sebagai orang Kristen menginginkan hal tersebut agar bisa memperbaiki diri kita dari hari ke hari, agar terciptalah yang namanya orang Kristen yang mau berbenah dan memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan. Orang berhasil adalah belajar dari kegagalan sebelumnya, sehingga dia menjadi orang yang sukses. Saudara-saudari, demikianlah halnya melalui nas kita pada saat ini, minggu kita pada saat ini. Begitu sangat luar biasanya, ketiga tokoh tersebut, Paulus, Filemon, dan Onesimus, menunjukkan teladan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, agar kita bisa hidup sebagai keluarga Kristen. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.